Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Sabahul khair. Baik. Mada darasuna al-an? Darasuna al-an al-lughatul arabiyyah. Ayuhat talabah, alhamdulillah naltaqi fi hadhihi al-halaqah al-mubarakah. Pada kesempatan ini ya, Bapak akan sampaikan salah satu materi dari pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Materi ini sebelumnya Bapak sudah tugaskan, yaitu materi tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar yang di buku paketnya halaman 91 dan 92. Baik, sebelum Bapak jelaskan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar, kita mengingat kembali apa itu mubtada dan apa itu khobar. Ya. Perhatikan, ihtamu ila saburah. Baik, al-ustadu fil fasli. Ya, sini terdiri dari dua kata, ada al-ustad, ada fil fasli. Nah, al-ustadu ini ya, disebut dengan mubtada ya, karena dia isim atau kata benda yang ada di awal kalimat. Sedangkan kata berikutnya ya, disebut dengan khobar. Atau bisa disebut isim yang terletak setelah mubtada. Jadi ini materi semester 1. Kita mengingat kembali al-ustadu fil fasli. Al-ustadu disebut mubtada karena dia isim kata benda yang ada di awal kalimat, sedangkan setelahnya disebut khobar. Nah, sekarang ya, ternyata khobar bisa diawalkan ya. Sebaliknya mubtada nanti bisa diakhirkan. Sebelum ke situ ya, Bapak sampaikan juga, karena ini berkaitan dengan pembelajaran sekarang, isim ya, terbagi menjadi dua. Ada isim ma'rifat, ada isim nakirah ya. Ma'rifat ini artinya sudah diketahui, sudah jelas, sedangkan nakirah ini masih umum ya. Nah, ma'rifat ini ditandai dengan alif lam awalnya. Kalau nakirah ya tanpa alif lam. Jadi sekali lagi, ada namanya isim itu bentuknya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu sudah diketahui ya, sudah jelas bendanya atau orangnya. Contoh tadi al-ustadu fil fasli ya, guru di kelas. Nah, al-ustadu diawali dengan alif lam, itu isimnya ma'rifat. Yang kita maksud mungkin ya, gurunya sudah jelas. Contoh kita mau mengungkapkan Pak Zayan contohnya ya. Kita mau menyampaikan ya Pak Jayan di kelas, tapi kita tidak menyebut Pak Jayannya, tapi al-ustadu ya. Aina al-ustad, di mana guru ya. Yang dimaksud kalian contohnya Pak Jayan, maka kalian menyampaikan al-ustadu fil fasli ya. Ustad guru di kelas. Jadi ustad di situ, guru di situ bukan siapa-siapa lagi, tapi sudah jelas orangnya. Contoh lain, al-kitabu alal maktab ya, buku di atas meja. Nah, yang kita maksud buku tersebut, bukunya sudah jelas ya. Tapi beda dengan nakirah. Nakirah ini masih umum ya. Nah, ini tandanya tidak diawali dengan alif lam ya. Contoh, kitabun ya. Kitabun ya.
buku. Nah, ini masih umum. Mau buku pelajaran atau kitab yang lainnya, ya, ini belum ditentukan. Jadi itu perbedaannya ya, ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat sudah jelas. Ya. Contohnya apa? Cirinya ada alif lam di awalnya. Kalau nakirah ini masih umum, tandanya tidak diawali dengan alif lam. Baik. Yang berikutnya, ya, ini yang materi akan kita pelajari. Tadi mubtada itu ya, isim yang berada di awal kalimat, sedangkan khobar ya, isim terletak setelah mubtada. Nah, bisa juga, boleh juga khobar itu diletakkan di awal kalimat ya. Khobar boleh diletakkan di awal kalimat apabila apa? Ya, khobarnya berbentuk isim ma'rifat. Contoh, maaf. Contoh yang tadi, al-ustazu fil fasli. Ustazu fil fasli. Ya. Ini mubtada, ini khobar. Nah, khobar boleh disimpan di awal kalimat. Ya, ini boleh ya. Khobar boleh disimpan di awal kalimat apabila mubtadanya berupa isim ma'rifat. Nah, ini ya, isim ma'rifat. Tandanya ada alif dan lam. Ya. Jadi ini disimpan di akhir. Mubtadanya menjadi di akhir. Dan khobarnya berbentuk ya, berbentuk ini namanya sibhul jumlah ya. Khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu artinya menyerupai kalimat. Contoh ini kan fil fasli, di kelas. Dia dalam bahasa Arab disebut sibhul jumlah, artinya menyerupai kalimat, tapi bukan kalimat sempurna ya. Nah, contohnya sibhul jumlah itu biasa diawali dengan kata depan, ada fi, ada ala ya, ada amama. Nah, itu namanya sibhul jumlah. Jadi khobarnya disimpan, boleh diletakkan di awal kalimat menjadi fil fasli al ustadu ya. Ini yang asalnya khobar di akhir, sekarang diletakkan di awal. Mubtada yang awalnya di awal ya, menjadi di akhir. Nah, ketika khobar ini diletakkan di awal kalimat dinamakan khobar muqaddam ya, namanya khobar muqaddam. Sedangkan mubtada yang diakhirkan namanya mubtada muakhar ya, mubtada muakhar. Ini ya, ini yang pertama, ada istilah khobar muqaddam ya. Muqaddam itu kalau dalam sholat ada jamak takdim ya, yang sholat yang didahulukan ya. Nah, ini muakhar diakhirkan dari kata akhir ya. Tadi syaratnya boleh khobar diawalkan apabila yang pertama apa? Mubtadanya berupa isim ma'rifat ya, ini tandanya alif lam, dan khobarnya berupa sibhul jumlah ya. Contoh, al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Nah, itu boleh ya, menjadi alal maktabi al-kitabu ya. Yang lainnya ya, mungkin al-hakibatu ya, contohnya al-hakibatu amamal fasli. Contohnya al-hakibah, mana hakibah? Hakibah itu tas,
amamal fasli di depan kelas. Dirubah menjadi khobar muqaddam menjadi amamal fasli al-hakibatu. Baik, itu ya. Ini juga ada di halaman 92. Yang berikutnya ya, kalau tadi yang pertama ini khobar boleh diawalkan. Nah, kalau yang berikutnya ini khobar harus diawalkan. Yang pertama mah boleh, nah yang sekarang harus diawalkan. Khobar harus diawalkan. Syaratnya apa? Ya. Yang pertama ya, khobarnya berbentuk nakiroh. Contoh biar mudah, ini kitabun. Ya. Mubtadanya apa namanya di sini? Khobar harus didahulukan atas mubtada. Ya. Mubtada berupa isim nakiroh, sedangkan khobar berupa sibhul jumlah. Maaf, ya. Mubtadanya jadi khobar harus didahulukan ketika mubtadanya isim nakiroh, ya, dan khobarnya ya, khobarnya berupa sibhul jumlah. Contoh seperti ini ya. Kitabun alal maktabi. Ya. Buku di atas meja. Ya. Nah, ini kitabun mubtada. Mubtadanya berupa isim nakiroh. Tandanya tidak ada alif lam. Alal maktabi ini khobar berbentuk sibhul jumlah, menyerupai kalimat, ya, ada ala. Maka kalau kondisinya seperti ini, ya, ini khobar harus didahulukan karena mubtadanya isim nakiroh menjadi alal maktabi kitabun. Ya, alal maktabi kitabun. Ini khobarnya khobar muqaddam. Ini mubtadanya, mubtada muakhar. Nah, ini Bapak buatkan rumus. Ka khobar muqaddam, ini mubtada muakhar. Jadi khobar harus didahulukan ketika mubtadanya berupa isim nakirah dan khobarnya berupa sibhul jumlah. Yang kedua, khobar harus didahulukan apabila ya, khobarnya berupa kata tanya atau ismul istifham. Jadi khobar harus didahulukan ketika khobarnya berupa kata tanya atau di situ disebut harful istifham. Contoh Ainal kitab. Ainal kitab. Nah, ini aina ini kata tanya. Artinya di mana? Maka ini menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, dan ini mubtadanya. Mubtada yang diakhirkan, ya. Baik, sangat ringkas ya untuk penjelasan ataupun materi kita ya kaitan dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Bapak ulangi dari awal sebagai ringkasannya ya. Mubtada dan khobar. Mubtada itu ya isim yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar yaitu isim yang terletak setelah mubtada. Jadi mubtada itu biasanya umumnya berada di awal kata, awal kalimat, sedangkan khobar ada di setelahnya. Kemudian isim juga ada dua, ada isim ma'rifat dan isim nakiroh. Dilihat dari kekhususan dan keumumannya. Ya. Isim ma'rifat itu ya sudah diketahui, sudah jelas, sudah ditentukan. Tandanya diawali dengan alif lam. Sedangkan nakiroh itu ya masih umum atau di kita ada kata khusus, ada kata umum. Nakiroh itu masih umum. Ya. Tandanya biasanya tidak didahului dengan alif lam. Nah, berikutnya apa itu khobar muqaddam? Ya, jadi khobar yang didahulukan. Khobar itu yang biasanya di akhir, nah ini diawalkan. Begitu juga ketika mubtada itu diakhirkan, maka namanya mubtada muakhar. Ya.
Jadi dua istilah, khobar muqaddam, mubtada muakhar. Yang pertama, khobar boleh didahulukan apabila mubtadanya berupa isim ma'rifat, khobarnya berupa sibhul jumlah. Ya. Khobar boleh didahulukan apabila mubtadanya berupa isim ma'rifat, ya, ada alif lamnya. Kemudian khobarnya berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu yang ada kata depan, fi, ala, ila, amama, waro'a. Contohnya tadi alkitabu fil fasli, boleh ditulis atau diungkapkan menjadi fil fasli alkitabu. Fil fasli alkitabu. Yang kedua, khobar harus didahulukan, yaitu apabila ya khobar mubtadanya berupa isim nakiroh umum, sedangkan khobarnya sibhul jumlah. Contoh ya, fil fasli ustadzun. Nah, kalau tidak ada alif lam biasanya akhirnya tanwin. Kemudian khobar harus didahulukan atau diawalkan ketika khobarnya berbentuk kata tanya. Contoh tadi ainal kitabu. Baik, demikian anak-anak pembelajaran bahasa Arab pada hari ini dengan tema khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Terakhir, untuk lebih memahamkan materi ini, Bapak beri tugas, yaitu tugasnya silahkan kalian membuat 5 contoh kalimat, ya, 5 contoh kalimat, ya, yang menjelaskan tentang materi yang kita bahas barusan, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ya, mungkin 3 kalimat yang mubtadanya berupa ya isim ma'rifat, kemudian 1 khobar atau mubtadanya berupa isim nakiroh, yang terakhir khobarnya yang berbentuk kata tanya. Sekali lagi, tugasnya buat 5 kalimat, 3 kalimat mubtadanya merupakan isim ma'rifat, yang berikutnya 1 kalimat khobarnya atau mubtadanya berbentuk isim nakiroh, yang terakhir khobarnya berupa kata tanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, syukron katsiron, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.